Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan benermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 10 November 2021, hari yang masih menarik. Soon segera IHSG akan all time high. Kita lihat, harusnya Kamis atau Jumat udah menentukan arah, karena udah nggak ada space lagi ya. Sekarang udah 6683, bentar lagi harusnya breakout. Tinggal dia breakout atau gagal breakout. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. Seperti biasa, hari ini transaksinya masih oke, 11.300 triliun ya, 11,3. Dengan pergerakan asing hari ini total net buy 286 miliar. Tidak segreget kemarin ya. Ya memang suatu yang wajar, kalau harga udah semakin tinggi, ya pembelian semakin semakin berkurang lah, karena ya semakin tinggi harga semakin dikit orang yang mau beli. Seperti itu. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada Astra yang cakep banget hari ini, naik 5%-an. Lalu Bank Mandiri 137,1 miliar, BBCA 106 miliar, Bukalapak 91 miliar, KLBF 58,5 miliar, Arto 34,4 miliar, BBTN 23,9 miliar, Pegas 17,2 miliar, MAPI 10,3 miliar, MNCN 6,5 miliar, Indosat 6 miliar, INTP 5,9 miliar, Pakuwon 5,5 miliar, Ali 4,2 miliar, dan LPPF 4,2 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin oleh asing. Ada United Tractor 59,9 miliar, INDF 35,9 miliar, Bank BRI 31,7 miliar. Ini satu-satunya blue chip yang dijualin asing ya, sama BNI sih, tapi kecil-kecil jumlahnya. Cepin 28,3 miliar, Japfa 25,5 miliar, MDK 23,9 miliar, BBNI 23,1 miliar, Adero 19,2 miliar, Excel 17,7 miliar, Antam 15,7 miliar, HIL 10,3 miliar, dan PTBA 8,8 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke chartnya IHSG, analisa teknikalnya. Dan kalau saya rasa hari itu masih dijaga untuk tidak breakout dulu. Kenapa ya? Kalau kita lihat sebenarnya BBCA itu sudah lumayan oke, terus Bank Mandiri itu sudah oke, tapi BRI sama BNI-nya masih belum dikasih jalan. Jadi kayak masih ada yang dibuat nahan, belum dikasih breakout buat hari ini. Cuman nggak masalah, IHSG ini yang jelas menurut saya Kamis atau Jumat IHSG sudah menentukan arah. Kenapa? Karena sudah tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya. Hari ini close-nya di high 6683, sedangkan last high kemarin itu ada di 6687. Cuman kurang 4 poin lagi. 4 poin dia sentuh high kemarin waktu di 21 Oktober, dan setelah itu dia akan uji all time high di area 6693. Setahu saya all time high-nya IHSG itu 6693 kalau nggak salah. Di sini 6693 ya. Jadi untuk sekarang IHSG akan menuju 6687 dan 6693. Menurut saya ada potensi IHSG breakout. Dilihat dari semuanya ya, indikator, flow asing, ini masih juga sudah histogramnya semakin menguat dan tanda-tanda mau golden cross. Kalau misalkan dia golden cross, breakout, ya tinggal bullish aja. Antara dia mau pullback dulu baru naik, kalau enggak ya langsung ngegas lagi kayak waktu di sini. Seperti itu. Untuk resisten masih sama karena belum bergerak banyak ya IHSG, cuman plus 0,20% doang. Masih ada di sekitar 6687 sampai 6693. Kalau misalkan breakout, nah bisa digunakan untuk Fibonacci extension ini, bisa buat resisten ya, target-target dari IHSG. Biasanya saya pakai 3.
Nah, ini di 0,618, 1 dan juga 1,618. Cuman ya ini juga bisa dipakai resisten ya. 6700, 6780, 6850, 6951, 7079 dan 7448. Bisa sampai mana nanti kita lihat dulu aja. Yang jelas besok IHSG harus breakout dulu. Tuh. Itu untuk skenario bagusnya. Untuk skenario jelek tetap jelas masih ada potensi IHSG bisa reversal juga. Kalau misalkan dia memang tidak mau dikasih jalan ya, siapa tahu bandarnya mau cari barang lagi di bawah aja bisa juga. Tuh. Dengan apa ya? Ya mungkin skenario kalau dia tidak breakout atau reversal adalah skenario double top. Nih, ini top 1, lalu top 2, terus dia breakdown. Nah, koreksinya baru bisa sampai ke sini 6.200 mungkin atau 6.378. Tinggal kita lihat aja nanti. Cuman kalau dilihat dari semua, menurut saya lebih mendukung yang breakout, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman ya. Karena tidak ada yang bisa prediksi 100% di market. Percayalah, kalau ada yang bisa prediksi 100% di market itu pasti bakal jadi orang terkaya di dunia. Even bandar pun juga bisa loss juga kok. Kayak misalkan dia nyangkut, bandar cut loss, big player juga bisa cut loss. Maksudnya kalau misalkan kita tahu kisahnya Pak Bekti pun dia juga cut lossnya banyak. Atau kalau misalkan kita tahu ada bandar-bandar yang cut, ya intinya ini market lah. Semuanya sangat dinamis di sini. Tidak ada yang bisa predik seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja hari Kamis atau Jumat. Kalau kemarin kan saya kira hari ini dia breakout, terus besok Kamis retest, terus Jumat ngegas ya. Tapi ternyata hari ini masih belum breakout. Tinggal kita lihat besok kalau dia breakout ada target-targetnya. Yang jelas bisa dilihat divergennya juga apakah breakoutnya sehat atau enggak. Nah, kita coba ngecek di candle kecil ya di 1 jam. So far kalau menurut saya aman. Ini indikatornya ke atas, ini juga ke atas. Walaupun dia dead cross pun juga enggak masalah. Tapi terlihat dijaga untuk tidak dead cross. Artinya di 1 jam aman. Di 15 menit, nah ini yang ada sedikit divergen untuk di 15 menit. Cuman sudah golden cross lagi 15 menitnya. Ini ya, di sini dia harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Lalu dia udah dead cross, tapi sudah terlihat golden cross lagi. Koreksinya udah selesai tadi, waktu dia ke 6651 seperti itu. Yaudah, semuanya sehat. Tinggal kita lihat aja besok Kamis atau Jumat IHSG berjuang breakout high dan juga all time high seperti itu. Semoga IHSG segera bullish lagi. Kita tunggu aja waktu-waktu. Ya pasti pada kangen lah waktu IHSG bullish di sini. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja mungkin. Kita mulai dari United Tractor ya. Hari ini batubara flow-nya kurang bagus kalau menurut saya, walaupun kemarin terlihat harga batubara sudah rebound, tapi saham batubaranya masih terlihat kurang bagus ya. Oke. Hari ini United Tractor turun 2,17% dengan volume yang membesar kalau menurut saya. Kemarin dia sempat breakout dari falling wedges-nya karena di sini ada bullish divergence ya. Ketika harga turun tapi di intraday-nya indikator naik. Akhirnya dia rebound dan sampai sini 23.000 belum dikasih breakout. Nah, saya rasa dia bisa ke sini lagi 22.300 lagi untuk membikin kaki kanan. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, hampir semua saham di IHSG reversalnya seperti ini ketika dia sudah koreksi ya. Setelah dia koreksi di sini divergent dulu, bikin kaki kiri, habis itu bikin kaki kanan alias double bottom, baru akhirnya dia reversal. Nah, apakah United Tractor akan seperti itu? Kita lihat aja besok seperti itu. Yang jelas supportnya ada di sini sekitar 22.300. Kalau misalkan 22.300 dijaga itu bakalan bagus banget karena ada potensi dia bisa membuat regular bullish divergence juga. Ini ya. So far ini indikator ke atas, ini juga ke atas. Kalau misalkan besok dia rebound dari 22.300, artinya harga ke samping, indikator ke atas. Bullish divergence, dia rebound, lalu double bottom, terus reversal. Target ke sini 24.000. Semoga skenario seperti itu. Artinya kalau misalkan teman-teman pengen masuk, besok bisa masuk di sekitar 22.300. Itu yang terjadi di Astra hari ini. Kemarin saya kira dia breakdown karena close di bawah support, ternyata false breakout ya. Lalu ada divergennya, terus dia hari ini reversal seperti itu. Buat teman-teman yang pengen masuk ke United Tractor bisa di area 22.300. Cuman stop lossnya jangan lupa juga. Saya rasa itu area cukup kuat 22.300 itu.
Kalau misalkan dia besok rebound, ada potensi skenario reversal seperti itu tadi. Bottom 1, bottom 2. Amannya sih sebenarnya tunggu candle aman dulu ya. Misalkan besok ada doji atau hammer, atau malah intraday-nya ada hammer terus dia engulfing, bisa juga. Jadi lebih baik besok dilihat dulu aja. Kalau bertahan di 22.300 menurut saya bagus Unity Tractor seperti itu. Dilihat dalamnya, rata-rata flow batubara pada kurang bagus. Unity Tractor bahkan PTBA pun juga terlihat kurang bagus juga seperti itu. Hari ini Unity Tractor big distribusi. Cuman kalau dilihat dari kemarin-kemarin sih sebenarnya masih bagus akumulasinya. Artinya walaupun ada yang jualan tapi masih belum sebanding dengan akumulasi kemarin. Seperti itu. Dia terlihat udah di bawah EMA 50 dan soon segera dead cross mungkin kalau misalkan tidak dijaga harganya. Seperti itu. Yang jelas itu angka kuncinya 22.300. Selama dia tidak jebol, menurut saya masih oke Unity Tractor. Tapi kalau misalkan dia jebol dengan volume besar, closing di bawahnya, wah itu lebih baik exit dulu aja. Karena belum tahu dia mau kemana. Seperti itu. Itu untuk Unity Tractor. Lanjut coba kita cek apa nih? Yang belum kita bahas. Adaro mungkin ya. Ini juga hari ini cumditnya ITMG. Nah, saya sih kurang suka sama flow-nya batu bara untuk akhir-akhir ini. Walaupun harga komoditasnya udah rebound ya. Oke, kalau yang si Adaro cukup menarik, dia volumenya kecil hari ini. Hari ini Adaro turun 0,88%, tapi candlenya hijau karena dia gap down langsung rebound. Seperti itu. Adaro ini juga udah ada di area kuat. Itu di sini 1645 itu area kuatnya dia. Di kotak warna pink ini ya, di area kuatnya si Adaro 1645. Dia pernah sampai sini 1600 lalu rebound dan setelah itu tidak membuat low baru. Dilihat dari indikator sih sebenarnya sudah mulai mengarah ke atas dan saya rasa ada potensi dia membuat hidden bullish divergence. Sebentar. Ini ya, ada hidden bullish divergence, artinya tren bakal berlanjut. Di sini dia harga ke atas, sedangkan indikatornya di sini ke bawah. Itu kan hidden bullish divergence. Ini juga ke bawah, artinya kalau misalkan dia sampai golden cross, saya rasa Adaro bisa berlanjut lagi seperti itu. Terlihat dia masih apa ya? Belum dikasih jalan, kayak masih kebanyakan retail. Dan terlihat masih konsolidasi semua saham batubara ini. Tuh. Untuk support Adaro ada di sekitar sini 1645. Itu supportnya dia 1645 sampai 1600. Tapi kalau jebol bisa sampai ke 1560. Yang jelas itu tadi sekitar 1645 sampai 1565 itu area worth to cicil kalau menurut saya. Jangan sekali beli ya, karena ini masih belum jelas pergerakannya batubara. Tapi kalau misalkan mau cicil bisa masuk di area itu. Nanti kalau misalkan dia rebound atau breakout tinggal pasang trailing stop. Seperti itu. Kita masuk ke intraday barangkali menemukan sesuatu. Sehat semuanya. Di 1 jam nggak ada divergenan. Di 15 menit belum ada juga. Jadi ya masih convergent berarti. Keadaan normal seperti itu. Gunakan support resisten dulu aja. Untuk resistennya ini ya 1725. Dia kemarin juga reject dari sana. Untuk supportnya itu tadi 1645 sampai 1565. Kalau mau masuk bisa masuk di area sana. Kita lihat dalamnya hari ini ada netral, normal, small, ada distribusi ya hari ini. Sama kayak si Unity Tractor tadi, terlihat ada distribusi, cuman kalau dibandingkan sama akumulasinya sebenarnya masih sangat belum sebanding. Tuh, jadi masih ya ibaratkan TP 5% modal mungkin. Seperti itu. Dia juga masih rebound dari EMA 50, artinya tren jangka menengahnya masih uptrend. Masih oke kalau menurut saya, tinggal tunggu jalannya aja batubara ini seperti itu. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek apa nih? Beberapa udah kita bahas ya. Kita coba cek SRTG aja. Oke. Hari ini SRTG naik 0,46%. Volumenya tidak terlalu besar kalau kita lihat. Terakhir dia koreksi dari harga 2480 lalu turun sampai harga 2000. 2000 itu area kuatnya untuk si SRTG ya, Saratoga ini. Dan akhirnya dia rebound. Kemarin dia reversal karena ada divergent di sini.
ketika harganya naik tapi indikatornya turun, dia dead cross, lalu akhirnya disertai dengan market yang kurang bagus juga, dia koreksi sampai agak bawah. Tapi kalau misalkan kita lihat ada terjadi hidden bullish ya, harganya ke atas, indikator ke bawah, makanya tren masih berlanjut. SRTG ini juga sudah membuat pattern reversal. Di sini dia bikin double bottom, sudah breakout dan ada loncatan di tanggal 9 November kemarin, tapi masih belum berhasil breakout resisten. Sebelumnya di sini support ya, di sini ini 2240, lalu ketika dijebol dengan volume besar, dia sekarang menjadi resisten seperti itu. Artinya untuk sekarang SRTG berada di range sini sekitar 2130 sampai 2150 untuk supportnya. Untuk resistennya ada di 2230 sampai 2250. Kalau breakout atas bagus, kalau jebol bawah kurang bagus, seperti itu. Kita coba ke intraday candle yang lebih kecil. Dia barusan golden cross juga untuk 5 menit. Yang jelas itu kalau misalkan dia sampai berhasil break 2230, saya rasa SRTG bakalan cakep lagi. Tapi kalau misalkan belum breakout ya itu dia bisa konsolidasi di range 2000 sampai 2400 seperti itu. Terlihat kemarin juga kalau misalkan kita lihat ada divergence sih sebenarnya dari sini ya, 8 Juli sampai 22 Oktober. Kalau tadi view bagus ya, view bagus, dia double bottom, breakout, lanjut ke atas. Kalau misalkan view jeleknya ya ini adalah dia mau membuat continuation. Ini kalau view jeleknya, nah kayak gini. Untuk turun lebih dalam lagi. Ini kalau view jeleknya, hitnya yang mana harus kita tunggu konfirmasinya. Yang jelas kalau dia breakout ke atas bagus, kalau breakdown ke bawah jelek. Itu aja untuk si SRTG. Gunakan angka-angka tadi buat patokannya, seperti itu. Lihat dalamnya hari ini ada big akumulasi untuk SRTG. Kemarin dia juga diakumulasi, terus sempat ada yang distribusi. Hari ini masih ada akumulasi lagi. Dan ya, dia masih uptrend juga. Terlihat di moving average-nya masih di atas moving EMA 50 dan EMA 20 seperti itu. Oke, itu untuk SRTG. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek link mungkin ya. Link ini masih naik terus. Belum, setelah kemarin dia koreksi. Oke. Hari ini link naik 6,5% dengan volume yang kurang oke kalau menurut saya. Kemarin dia volume besar, hari ini mengecil. Biasanya sih tanda-tanda dari kurang bagus kalau kayak gitu. Biasanya, nggak tahu juga tapi ya. Cuman dia barusan golden cross, histogramnya juga bagus, candlenya juga lumayan oke. Seperti itu. Terlihat tidak ada divergent ya. Di sini indikatornya turun, semuanya juga turun normal. Cuman kalau di RSI ada sih. Ini di sini dia mulai naik. Indikatornya naik, sedangkan harganya masih turun. Bisa digunakan patokan juga seperti itu. Bagusnya link ini sudah break high ya. Sebelumnya kan di sini ada high di 4150 ini. Nah, dia sudah break neckline 4150, tapi volumenya masih kurang besar sih, seperti itu. Dan kalau kita lihat, saya rasa 4150 bisa digunakan untuk support. Cuma kalau dilihat dari bentuknya kurang bagus ya. 4150 itu masih agak bias sih ini. Link ini kalau menurut saya TA-nya agak susah. Kalau misalkan dilihat dari view bagus, saya rasa dia bisa bikin continuation kayak gini ya. Misalkan dia mau bikin bullish flag. Nah, ini kan kemarin kan dia naik, terus bullish flag, lalu dia sudah breakout. Apakah bisa hit beneran? Nah, nanti kita lihat aja. Kalau misalkan bisa, kalau ini konfirmasi ya, soalnya cakep banget nih, targetnya ceiling bisa jauh banget ini. Sampai ke berapa nih? 6.500 kalau misalkan ini konfirmasi. Coba kita lihat time frame besar 1 minggu mungkin ya, siapa tahu kita menemukan sesuatu, barangkali ada divergence, karena itu sangat mendukung kalau menurut saya melihat tren ya. Di weekly-nya normal, kalau di monthly masih normal juga, nggak ada divergence ya, jadi mungkin kita pakai daily aja tuh. Ini kalau skenario bagus ya untuk si link. Cuman konfirmasinya sama, dia harus break high dulu di area sini 4770. Kalau misalkan dia bisa break high, saya rasa ini bisa terjadi untuk skenario falling wedges ini. Tuh.
Untuk resisten terdekat ada di sini sekitar 4330 sampai 4370. Tuh bahkan sampai 4500-an. Ya ini mulai masuk area-area berat sih. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibo, cari resisten Fibo ya. Ini bisa kayak gini. Nah, itu memang resisten di 4370. Itu resisten, bisa digunakan angka-angka yang ada di sini. Kalau mau masuk pun bisa disupportnya juga 4190 untuk support sekarang. 4200 sampai 4190. Untuk resistennya itu semua. Mungkin bakalan oke kalau dia membuat sebuah pattern reversal ya. Misalkan mau bikin inverted and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan, ya semoga aja. Artinya kalau misalkan skenario ini terjadi, itu dia ada potensi sampai ke 4050 lagi untuk membuat shoulder kanan. Cuma itu masih potensi juga. Yang jelas saya melihat cukup menarik untuk si link ini. Kalau misalkan dia sampai konfirmasi ya, masih terlalu bias, nanti tinggal kita lihat dulu aja. Kalau misalkan dia bisa break konfirmasi, mungkin ke sini 5500 lah, 1,618. Atau kalau dikasih 2,618 juga nggak nolak juga sih. Seperti itu. Lihat dalamnya, ini ada akumulasi untuk hari ini. Setelah kemarin dia diakumulasi, lalu ada yang TP, terlihat ada yang ngumpulin barang lagi. Buy moving average sudah kurang bagus, cuman ya mulai ada divergent seperti itu. Batasi resiko aja, kalau memang teman-teman pengen masuk bisa disupport ini tadi. Kalau untuk cari resistennya bisa pakai angka resisten ini juga seperti itu. Itu untuk link. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Astra kemarin udah kita bahas ya. Bukalapak juga udah kita bahas, cakep banget, hari ini naik 6%. Itu nggak kita bahas lagi, udah 2 hari kita bahas soalnya. Bukalapak bisa uji resisten 800 kalau menurut saya. Kalau dia break itu bakalan cakep banget. Kita coba cek kurang menarik yang dibeli-beli asing hari ini ya. Pergerakannya kurang signifikan. LPPF aja nih. Ini udah sampai 4100 sekarang LPPF. Memang apa ya, menurut saya ini saham turnaround sih, bisa gila banget, bahkan targetnya pun bisa tinggi banget LPPF ini. Dia naiknya pun juga sehat ya, nggak ada divergent sama sekali di dailynya. Oke, hari ini LPPF naik 9,47% dengan candle yang oke dan volume yang bagus, volumenya membesar. Artinya kenaikannya sehat ketika harga naik tapi volumenya membesar. Sempat koreksi, volume mengecil, lalu habis itu dia build up dan volumenya membesar terus. Ini bisa digunakan indikator kalau misalkan dia mau koreksi. Biasanya nanti volumenya mengecil dulu seperti itu. Besok dia cumdet, ada dividennya 100 rupiah ya. Kalau dari yieldnya sih tidak terlalu besar. Kalau 100 per 4.000 aja berarti kan 1/40 dikali berapa tuh, dikali 2,5 ya, 2,5% berarti yieldnya. Saya rasa aman, dia baru uptrend juga, nggak ada dividen trapan seperti itu. Terakhir ada cup handle, view-nya banyak, yang jelas bullish semua untuk LPPF ini. Nah di sini kan dia cup handle ya. Ini ada cup, lalu ada handle, breakout, pullback, lalu akhirnya naik. Terus di sini juga ada falling wedges juga atau bullish flag, bisa juga, bebas. Yang jelas ini adalah continuation. Lalu kemarin dia breakout, build up dan akhirnya jalan lagi seperti itu. Untuk targetnya udah hit kalau yang dari falling wedges ya. Tapi kalau dari cup handle-nya dia masih belum hit. Saya rasa belum hit. Nah, tinggal dikit lagi di 4470, pas kena area resisten. Ini ya. Ini cukup kuat kalau menurut saya areanya. Di sini sebelumnya dia support. Nah, ini kan di sini dia support, lalu breakdown, pullback, lalu akhirnya turun dalam. Nah, besok LPPF bakal menguji lagi area itu 4480 itu. Dia juga ada katalis baru buyback. Cuman biasanya kalau baru buyback tuh harga bakalan ditekan dulu biasanya. Nanti kalau misalkan udah kelar buybacknya baru larinya kenceng kayak gitu. Tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Yang jelas itu besok dia menuju resist 4430 sampai 4450-an. Kalau misalkan bisa break itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan nggak bisa break ya semoga aja bikin inverted and shoulder ya. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Wah itu nanti targetnya jauh banget itu LPPF kalau misalkan dia beneran bikin kayak gitu ya. Tuh nanti tinggal kita lihat aja kira-kira mana yang hit untuk
view-nya si LPPF. Yang jelas dia bakal menguji resistennya seperti itu. Dilihat dalamnya, kita ke 1 jam barangkali menemukan deterjen masih sehat di 1 jamnya. Di 15 menit masih sehat juga. RSI-nya ada divergen, udah dibenerin tapi udah nggak divergen lagi. Artinya kalau koreksi pun nanti juga bakalan koreksi sehat. Ini juga cakep banget, jagoan saya dari lama LPPF ini. Dan ya senangnya apa ya, sukanya LPPF ini dia bandar kalau misalkan akumulasi itu terang-terangan, nggak malu-malu gitu. Nih waktu dia akum di sini juga kelihatan diakumulasi nih. Di sini dia diakumulasi, lalu dia distribusi waktu TP, terus reakumulasi, akhirnya ditarik ke atas lagi. Seperti itu. Untuk sekarang kalau menurut saya sudah riskan untuk entry, jadi lebih baik wait and see dulu aja kalau belum punya barang. Kalau dia break 4470 bisa tunggu pullback, atau kalau misalkan dia gagal break bisa tunggu waktu dia retrace, seperti itu. Kalau misalkan dia punya barang bisa consider TP mungkin ya di area resist squatnya ini 4400-an tuh area TP yang oke. Kalau misalkan teman-teman mau TP, karena kalau dihaki sama bandar sakit banget ya LPPF ini, bid overnya tipis-tipis soalnya. Seperti itu. Oke, itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek TPIC mungkin ya. Nah ini juga TPIC cakep. Hari ini TPIC naik 3,94% dengan volume yang breakout membesar. Tuh, dia terakhir juga ada bullish divergence. Kemarin sebenarnya udah kurang bagus ketika dia closing di bawah 2800. Tapi kayaknya ini adalah bull trap ya. Jadi dibikin breakdown dulu baru ditarik ke atas seperti itu. Karena ternyata waktu dia breakdown 2800 itu terjadi bullish divergence. Makanya dia hari ini rebound dengan volume yang besar. Saya rasa TPIC ini ada potensi naik dan bisa reversal juga. Dilihat dari patternnya ya, kalau misalkan dia sampai berhasil breakout itu bakalan cakep banget. Nih di sini divergennya ketika harga turun, tapi indikatornya ke atas. Ini dia ada bullish divergence kecil, ini juga ada bullish divergence kecil, lalu akhirnya dia naik dan hari ini cukup menjanjikan volumenya kalau menurut saya. Cuman memang belum ada konfirmasi untuk si TPIC ini ya. Dia bakalan bagus atau konfirmasi kalau sudah break area 2940 sampai 2960. Itu kalau dia break high itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia belum dikasih break high ya mungkin bisa bikin inverted and shoulder ya. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan kalau misalkan tidak dikasih break langsung. Tapi kalau misalkan break langsung ya resisten selanjutnya ada di sekitar sini 3000. Itu resisten psikologis juga. Kalau breakout baru lanjut ke 3170. Cuman yang jelas kalau dia sampai 3170 saya rasa bakalan bagus karena dia udah breakout dari downtrend channelnya ini waktu dia koreksi juga seperti itu. Kalau misalkan ini continuation bisa juga ya. Nah kalau misalkan kita tarik pakai Fibo extension karena ini saham all time high ya, kita cari tahu kemana kira-kira dia bakal target atasnya 3440. Nah dia close sampai 2700 kemarin, low-nya sampai 2690 bahkan. Tuh untuk target kalau misalkan dia memang mau all time high ya, masih mau lanjut tren, ini saya rasa ada 0,618 di 3400, lalu setelah itu 3830, lalu setelah itu 4530 untuk targetnya si TPIC, dengan syarat dia harus break high dulu di sekitar 3440 ini. Kalau break high baru ke target-targetnya seperti itu. Menarik, ini juga dia baru bikin baru benerin indikator. Kalau menurut saya ada hidden bullish divergence juga nih. Di sini harganya naik, kayak dia mau bikin tren baru, sedangkan indikatornya turun. Tuh, artinya tren ini masih bisa berlanjut seperti itu. Tinggal kita lihat aja, setidaknya ada potensi upside lah kalau menurut saya. Kalau misalkan kita cari target rebound dulu, nah ini mungkin sampai ke sini 3180 untuk si TPIC ini seperti itu. Kalau masuk base buy-nya di sini berarti 2870 sampai 2800 itu area bagus untuk TPIC. Jangan masuk di resist ya. Ini bisa digunakan buat resist juga angka-angkanya. Seperti itu. Di dalamnya hari ini ada big akumulasi juga untuk si TPIC. Ntar nih kok
Mirip sama LPPF tadi. Apa error nih? Nih Stockbit semenjak usernya banyak, buka sekuritas, jadi agak lemot. Sebentar ya teman-teman. Semoga aja tidak error. Kalau error saya pakai analitiknya RTI bisnis saja untuk lihat broker summary hari ini. Nah kan error tadi. Ini top net buy-nya si Tebik ini LG Trimegah. Udah bener nih. Nih ya, ada terjadi akumulasi hari ini untuk si Tebik dari broker-broker ini. Terlihat ada yang ngumpulin barang juga setelah kemarin di markdown, ada yang akumulasi lagi. Cukup menarik, harusnya target sini bisa kena sih 3180. Cuman ya dilihat resist-resistnya untuk dalam perjalanannya seperti itu. Untuk Tebik lanjut coba kita cek yang merah-merah. BBKP kemarin udah saya bahas ya. Ini agak serem, dia closingnya di bawah area demand, kayak bakalan dalam sih. Kita coba cek apa nih yang merah-merah ya, yang belum kita bahas. Apa nih? Bivin mungkin ya. Oke. Ini terjadi sesuatu yang unusual. Hari ini Bivin turun 1,48%. Biasanya kalau yang bentuknya kayak gini ya, ini masih dijagain, belum dikasih breakout. Ada yang mencoba untuk bikin breakout nih ya. Tadi pagi kan dia opennya di sini 1060. Kalau dia di 1060 kan artinya sudah breakout tuh. Breakout symmetrical triangle, breakout high juga. Tapi habis itu diguyur, candlenya kurang bagus sampai dia closing di 1000. Hari ini Bivin turun 1,48% dengan volume yang tidak besar tapi membesar dari volume sebelumnya. Artinya ada power untuk hari ini. Dia berhenti di supportnya di area 1000. Agak 50-50 sih. Ini merusak chart ini yang hari ini. Pernah terjadi juga ya sebelumnya, agak sering Bivin ini bukaannya tinggi langsung diturunin, bukaannya tinggi langsung diturunin seperti itu. Dan kalau kita lihat dari belakangnya ya, history repeat, melihat sejarahnya, ketika terjadi candle seperti ini lanjutannya sih diturunin ya. Ini terjadi di sini 1 September dia di gap up lalu turun, habis itu dia turun sampai sini 1000. Di sini juga terjadi lagi di 17 September dia gap up lalu turun dan akhirnya turun lagi seperti itu. Apakah besok terjadi lagi? Nah, besok kita lihat aja. Yang jelas untuk sekarang masih tertahan di support 1000. Kalau misalkan 1000 ini jebol, Bivin support selanjutnya ada di sini sekitar 950. Itu juga cukup kuat kalau menurut saya, area kuat untuk si Bivin. Seperti itu. Tapi bisa juga ini bear trap ya. Siapa tahu dia mau ditarik ke atas, turunin penumpang dulu habis itu di reboundin. Yang jelas batasi resiko aja. Untuk sekarang 1000 area kuat Bivin, selanjutnya ada di 950. Seperti itu. Untuk Bivin lanjut coba kita cek yang hijau-hijau aja. Nah, ini juga beberapa gorengan agak gimana gitu ya market hari ini. Maksudnya IHSG hijau menuju breakout, tapi yang hijau tuh malah masih small cap ya, masih belum terlihat big capnya manggung lagi. Kita coba cek apa ya, beberapa udah kita bahas. Bukalapak nih yang ganteng nih, tapi udah kita bahas kemarin juga nih. Kita coba cek Bank Mandiri aja deh. Terakhir ya. Oke. Hari ini Bank Mandiri naik 4% dengan candle yang sangat cakep. Ini sebenarnya kalau by teori ya teman-teman ya. By teori ini adalah bullish engulfing, artinya besok harusnya lanjut hijau lagi Bank Mandiri ini. Kalau by teori ya, reversal ini, candle kemarin dimakan buat Marubozu, bullish engulfing, harusnya besok dia lanjut lagi. Divalidasi dengan volume yang besar. Nih, volumenya dia besar dan memakan candle kemarin. Kalau misalkan saya coba lihat ya untuk chart pattern, saya rasa si Bank Mandiri ini dia potensinya bikin broadening di sini. Nah, ini ya, kira-kira kayak gini mungkin tuh.
Dan ya dia hari ini sudah rebound dari area kuatnya juga, itu 6850. Itu ada di Fibo, nggak sampai kena Fibonya sih, cuman itu area kuat sebelumnya kan di sini dia resist, di sini dia resist, dan ya udah di breakout, sekarang jadi support. Kayaknya bagus, harusnya sih besok lanjut kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalkan memang mau break high lanjut ke atas, Bank Mandiri saya rasa potensinya harus nge-break high dulu di sekitar 7325. Tuh, kalau misalkan dia bisa break high, itu baru bakalan cakep untuk Bank Mandiri, bisa continuation lah dia untuk ke atas lagi seperti itu. Ini enggak all time high ya Bank Mandiri. Target resist mungkin kalau bisa break 7450 ya. Tadi kan 7350 dulu. Kalau break lanjut ke 7450 itu neckline di sini, high-nya 2021 ya. Kalau misalkan dia bisa break lagi lanjut ke sini, ini area kuat juga ini 8000. Tuh, kalau bisa break 8000 baru bakalan cakep kalau menurut saya seperti itu. So far potensi ke 8000 saya rasa besar sih untuk Bank Mandiri ini. Syaratnya itu tadi break 7350, 7450 baru 8000. Seperti itu. Untuk support sekarang dia ada di area 7000, itu support dia ya. Next kalau yang agak kuat di sini 6900. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok dia berhasil breakout atau enggak, atau masih tertahan, karena harusnya sih besok lanjut hijau by teori. Lihat dalamnya hari ini ada netral, normal, small, ada akumulasi ya untuk hari ini. Menarik, broker belinya cuma 15, yang jualan 44. Dan setelah kemarin dijualin 4 hari ya, hari ini akhirnya ada akumulasi yang besar lagi. Seperti itu. Tren masih bagus, tinggal kita lihat berhasil breakout atau enggak. Seperti itu. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.